Maka butuh yang namanya ya memperbagus akhlak. Karena akhlak ini yang banyak menjadikan seseorang tuh dapat hidayah. Seseorang dihantarkan hidayah kepada dirinya dengan sebab akhlak yang baik. Ya. Pernah ada kisah, ada seorang tabi'in yang namanya Imam Hasan Al-Basri. Ya, ibu-ibu simak, nanti saya tanya lagi nih, ya. Imam Hasan Al-Basri. Ini salah seorang tabi'in, muridnya sahabat. Kalau sahabat, muridnya Rasulullah. Gitu ya. Nanti tabi'in punya murid lagi namanya atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Nah, lihat. Imam Hasan Al-Basri akhlaknya luar biasa, Bu. Punya tetangga orang Yahudi. Ya. Kalau disebut Yahudi gimana, Bu? Yang ada di otak kita nih, kalau kita sebut orang Yahudi, karakternya gimana tuh? Sifat mereka keras kepala, ya. Umumnya begitu. Mau menang sendiri, merasa paling benar, itu Yahudi itu. Nah, Hasan Al-Basri tetanggaan sama Yahudi. Iya. Kemudian karena rumahnya berdempetan. Imam Hasan Al-Basri rumahnya itu kerembesan air kotor dari rumahnya orang Yahudi tersebut. Air kotor yang dari rumahnya orang Yahudi masuk ngerembes ke salah satu tembok atau dinding rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Lama berlangsung kejadian itu, bau apek gak jadi rumahnya? Bau air kotor. Sabar tetap Imam Hasan Al-Basri. Sampai tiba waktunya Hasan Al-Basri, al-Imam, ya, beliau sakit. Dijenguklah oleh si Yahudi ini. Karena selama bertetanggaan Imam Hasan Al-Basri itu baik, makanya dibalas pula kebaikan oleh si Yahudi. Pada saat beliau sakit, datanglah si Yahudi ke rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Bertamu, menjenguk, bagaimana keadaanmu. Setelah itu, karena rumahnya kan aromanya nggak sedap, ya, dia tanya nih, si Yahudi tanya, wahai Imam, kok rumahmu baunya nggak enak? Bau apa ini? Kata Imam Hasan Al-Basri, santai saja beliau katakan, coba engkau lihat salah satu dinding rumahku, engkau lihat, itu sumber baunya dari situ. Santai ya, jawabnya santai, nggak ngotot tuh, ya Allah, ya. Kemudian apa dia katakan? Itu sumber baunya. Kata si Yahudi, dari mana sumbernya air itu sehingga ngerembes ke rumahmu? Dari rumahmu. Ya, ngomongnya cuma begitu aja, nggak pakai ngotot-ngototan, ya, apalagi ngasah apa tuh, ngasah golok gitu ya, enggak. Cuma bilang dari rumahmu. Kaget si Yahudi, ya, merasa bersalah, nggak enak gitu. Ternyata air kotor yang bikin rumahnya Imam Hasan Al-Basri itu jadi bau, jadi nggak enak dari rumahnya. Akhirnya si Yahudi ini katakan, wahai Imam, udah berapa lama kejadian ini? Ya, kenapa engkau tidak sampaikan kepada diriku? Udah berapa lama? Berapa lama, Bu? 11 tahun lamanya. Ya Allah, luar biasa. Kadangkala kita nih cuma kejatuhan apa sih? Daun. Kejatuhan daun dari rumah tetangga tuh yang pohonnya mungkin ya cabang-cabangnya menjuntai ke rumah kita. Jatuh daunnya. Masya Allah. Ya, gimana kira-kira? Lapor RT, wah ini membuat keresahan nih Pak RT. Masya Allah. Ya. Lihat. Imam Hasan Al-Basri 11 tahun tuh rumahnya kerembesan. Dia nggak cerita. Sampai-sampai si Yahudi itu katakan, wahai Imam, kenapa engkau tidak sampaikan kepada diriku? Sudah lama seperti ini, 11 tahun lama yang engkau tidak sampaikan, nggak cerita sama aku. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Aku sungkan nyampeinnya kepada dirimu. Nggak enak, ya Allah. Luar biasa loh Ibu.
Ya, aku justru berharap menunggu keadaan yang seperti ini. Engkau tanya, aku jawab. Tapi kalau aku harus menyampaikan kepada dirimu, aku merasa sungkan. Sampai kayak gitu. Keindahan Islam, keindahan syariat Islam tergambar pada diri pemeluknya, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Sehingga hidayah pun sampai kepada orang Yahudi itu nggak ragu lagi. Ini nggak mungkin kalau dia nih memegang teguh satu ajaran yang nggak baik. Pasti ini ajaran yang luar biasa hebatnya, sampai-sampai memunculkan sosok manusia yang memiliki keindahan akhlak seperti ini. Makanya nggak ragu Yahudi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhlak yang baik mengantarkan hidayah.